قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apa makna dari bid'ah? Dikatakan oleh para ulama, bid'ah memiliki dua pengertian. Ya. Yang pertama ada pengertian secara bahasa, yang kedua ada pengertian menurut agama. Sering tiang ditanya, apa sih maksud pengertian secara bahasa itu? Ya, misalnya, sholat secara bahasa adalah doa. Adapun menurut agama, sholat adalah perbuatan yang memiliki gerakan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Puasa secara bahasa, puasa secara agama. Haji secara bahasa, haji secara agama. Apa maksudnya secara bahasa? Ya. Kalau kita sederhanakan jamaah sekalian, secara bahasa itu artinya secara umum. Ya. Bid'ah secara umum adalah bid'ah secara khusus, maksudnya secara agama, secara khusus. Adapun bid'ah secara bahasa, bid'ah secara umum. Jelas ini? Baik. Bid'ah secara umum diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu hurufnya itu huruf ba, dal, ain, bid'ah, ya, ba, dal, ain. Adapun tak marbutah itu ada tambahan. Namun asal kata bid'ah itu yang tiga huruf ini, ba, dal, ain. Ya. Dan apabila ada kata dalam bahasa Arab, di mana kata tersebut berasal dari tiga huruf ini, ba, dal, ain, maka dia memiliki dua arti. Arti yang pertama, asy-syai'ul mukhtara'u ala ghairi mithalin sabiqin. Semua yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang dibuat tanpa ada contoh, itu bid'ah secara umum. Ya. Sehingga kalau kita lihat makna ini, maka mobil, betul, secara umum mobil itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi, betul. Tetapi apakah dia tercela ataukah tidak? Nanti kita lihat dari segi makna secara khusus. Ya, secara umum. Jadi selapu, ya, yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya itu masuk dalam kategori bid'ah. Ya. Ini secara umum. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ardh. Allah itu badi', diambil dari huruf ba, dal, ain. Badi' artinya pencipta. Allah itu pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah disebut pencipta yang bid'ah? Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Ada tidak contoh langit dan bumi sebelum Allah ciptakan? Enggak ada. Ya, enggak ada contohnya. Oleh karena itu dikatakan badi'us samawati wal ardh. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang bid'ah. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Jadi secara umum bid'ah itu adalah segala yang tidak ada contohnya. Segala yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna bid'ah secara umum yang pertama. Ya, selapu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini yang pertama. Makna bid'ah yang kedua secara umum juga at-ta'bu wal kalal, yaitu lelah, capek. Ya, orang Arab mengatakan ubdi'tu, saya capek. Ubdi'tu diambil dari kata ba, huruf ba, dal, ain. Ubdi'tu, saya capek. Ya. Maka di sini terdapat isyarat, ya, bahwasanya perkara bid'ah itu melelahkan. Ya. Secara bahasa, bid'ah itu artinya perkara yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, makna bid'ah secara bahasa artinya lelah. Berarti di sini terdapat isyarat perbuatan bid'ah itu melelahkan. Ada orang meninggal dunia perlu sih dia nyari sapi, lelah. Ya. Oleh karena itu, hukum asalnya agama ini mudah.
Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah, tidak melelahkan. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Siapa yang menjadikan agama ini sulit, maka dia akan lelah sendiri. Dalam kematian, apa kewajiban kita? Pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Selesai, mudah. Tidak ada harus mencari ini, harus mencari itu, ngutang sini, ngutang sana, nggak ada. Ya. Jadi secara bahasa, bid'ah itu sudah memberikan isyarat terhadap makna agamanya. Pertama, perkara yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua adalah melelahkan. Ya, melelahkan. Adapun bid'ah menurut pandangan agama, nah inilah dia yang makna khusus. Bid'ah menurut pandangan agama makna khusus telah disebutkan artinya dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Kalau ada yang bertanya kepada antum, apa itu bid'ah menurut agama? Antum bacakan hadis ini, karena itulah makna bid'ah menurut agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah selapu antum sudah hafalkan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada dasar contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Inilah makna bid'ah menurut agama. Ya. Yaitu apa? Bid'ah menurut agama adalah sebuah amalan yang terkumpul di dalamnya 3 unsur ini, jamaah sekalian. 3 unsur ini. Tiang ulangi sekali lagi. Bid'ah menurut agama adalah setiap amalan yang terkumpul di dalamnya 3 unsur, 3 poin ini. Yang pertama, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, berarti perkara bid'ah itu dibuat-buat. Itu unsur pertama. Ya, dibuat-buat. Unsur yang kedua, fi amrina, di dalam agama. Sehingga yang dibuat dalam urusan dunia tidak masuk dalam pengertian ini. Jelas tidak? Segala yang dibuat, unsur yang pertama. Fi amrina, di dalam agama. Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, ma laysa minhu, tidak ada dasar contohnya. Kalau ada contohnya bukan bid'ah. Ya. Ini sudah pengertian bid'ah itu menurut agama. Ya. Ada orang mengatakan, ya, saya melakukan amalan ini, atau guru saya mengajarkan amalan ini. Sudah tanyakan yang pertama, amalan tersebut dibuat-buat tidak atau ada dalilnya? Kalau dia katakan, oh yang pertama kali melakukannya guru saya, berarti dibuat-buat. Unsur pertama. Ya. Kemudian amalan tersebut ada tidak kaitannya dengan agama? Oh, amalan tersebut dikatakan pahalanya besar, berarti ada kaitannya dengan agama. Unsur kedua. Amalan tersebut ada tidak contohnya dari Nabi? Tiang tidak tahu. Ya, karena pertama kali tiang dengarkan dari guru saya, dan guru saya mengatakan dia yang pertama kali membuatnya. Berarti nggak ada dalil. Oh, itu sudah bid'ah itu. Ya. Jadi bid'ah dalam pandangan agama, setiap amalan yang terkumpul di dalamnya 3 unsur ini. Yang pertama, jemaah sekalian, apa? Dibuat-buat. Yang kedua, dibuat-buat dalam hal agama. Yang ketiga, dibuatnya tanpa ada contoh. Itulah dia. Ya. Dan inilah dia yang dicela di dalam hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Ini yang dimaksud bid'ah dalam kategori agama. Coba kita lihat penjelasan para ulama kita. Contohnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, fa kullu man ahdatsa syai'an, setiap orang yang membuat-buat suatu amalan. Ini unsur yang pertama, membuat-buat. Wa nasabahu ilad din, dan dia katakan amalan itu bagian dari agama. Unsur yang kedua. Walam yakun lahu aslun minad din yarji'u ilaihi, padahal tidak ada contohnya dari agama. Unsur yang ketiga. Setiap orang yang membuat-buat,
kemudian dia katakan perbuatan itu bagian dari agama, padahal tidak ada contohnya dari agama, fahuwa dhalalatun, inilah yang sesat. Inilah yang sesat. Waddinu minhu bariun, agama berlepas diri dari amalan tersebut. Ini yang sesat. Ya. Jadi sangat keliru kalau seandainya dikatakan kalau semua yang tidak ada di zaman Nabi itu semuanya bid'ah dan tercela, maka jangan pakai pesawat, jangan pakai HP, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Keliru. Yang dicela oleh Nabi SAW adalah bid'ah dalam pandangan agama. Ya, dalam ibadah. Ya, kalau urusan dunia sudah sering kita sampaikan, sudah sering disampaikan juga oleh ustadz-ustadz kita yang lain, bahwasanya Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekarang kita sudah paham makna bid'ah ya. Jadi bid'ah dalam agama yang dicela itu yang mengumpulkan berapa unsur? 3 unsur. Pertama, dibuat-buat. Ya. Yang kedua, dalam agama. Yang ketiga, tidak ada contoh. Ya. Ini dia. Nah, bid'ah dalam agama ini secara umum dibagi 2. Bid'ah dalam agama secara umum dibagi 2. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-bid'atul haqiqiyah, bid'ah tulen. Ya. Ada yang disebut dengan al-bid'atul haqiqiyah. Apa itu bid'ah al-haqiqiyah? Bid'ah tulen. Ya. Apa maksudnya bid'ah tulen? Wahiyallati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'. Adalah amalan yang sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' kesepakatan sahabat, tidak ada. Sama sekali tidak ada dalilnya. Baik dalil umum ataupun dalil terperinci, tidak ada sama sekali. Bid'ah tulen. Mana contohnya jemaah sekalian? Bid'ahnya orang Syiah. Setiap tanggal 10 Muharram mereka memukul-mukul tubuh mereka dengan pisau sebagai bentuk ratapan terhadap kematian siapa? Husain. Dan mereka menganggap itu adalah ibadah luar biasa. Ya, coba sudah buka YouTube, kemudian sudah lihat amalan mereka pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Syura. Ya. Mereka ambil pedang kemudian mereka pukul-pukul tubuh mereka. Sebagai bentuk ratapan, mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain dahulu ketika dibunuh. Akhirnya mereka pukul-pukul tubuh mereka dengan pedang. Bahkan pernah tiang lihat video, ada seorang anak kecil dibawa oleh bapaknya sambil digendong, kepala anak kecil itu digini-ginikan dengan pedang. Anak itu hanya bisa menangis teriak saja. Mereka menganggap itu ibadah, padahal meratap terhadap kematian itu tidak ada dalil yang menganjurkannya, baik dalil umum ataupun dalil terperinci, baik dari Al-Quran, hadis ataupun ijma', tidak ada. Ini namanya bid'ah tulen. Justru yang ada adalah larangannya. Bukankah Nabi SAW mengatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah, ada 4 perkara yang masih dipegang oleh umatku, padahal 4 perkara itu termasuk perkara jahiliyah. Di antaranya adalah an-niyahah, yaitu meratap ketika ada musibah. Justru itu perkara jahiliyah kata Nabi SAW. Ini namanya bid'ah tulen. Contoh lain jemaah sekalian, bid'ahnya orang-orang Nasrani. Dalam ajaran Kristen justru itu dikatakan bid'ah. Dan yang anehnya yang melakukannya adalah pendetanya. Apa itu? Ar-Rahbaniyah, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara tidak mau menikah. Makanya pendeta-pendeta Kristen nggak ada yang nikah. Begitu pula biarawatinya. Dalam kitab Injil itu dikatakan bid'ah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah yaitu beribadah dengan cara tidak mau menikah, itu adalah ibtada'uha, dibuat-buat oleh orang-orang Nasrani. Ya. Justru Islam menyuruh menikah.
Ya, Islam menyuruh menikah. Kalau seandainya ada di antara sida berkeyakinan, ya, bahwasanya dengan cara tidak menikah derajat sida akan semakin tinggi di sisi Allah, sudah jatuh, sudah dalam bid'ah hakikiyah. Ya. Jelas tidak jemaah sekalian? Baik. Jadi bid'ah hakikiyah itu bid'ah tulen. Artinya sama sekali tidak ada dalilnya. Yang kedua, al bid'atul idhafiyah. Bid'ah idhafiyah namanya. Ya. Bid'ah idhafiyah itu adalah bid'ah yang dari segi asal ibadah tersebut ada dalilnya. Ya. Bid'ah idhafiyah adalah ibadah yang dari asalnya itu ada dalilnya, tetapi tata cara pelaksanaannya yang tidak ada dalilnya. Contoh jamaah sekalian, zikir secara berjamaah. Ada tidak dalil dalam Al-Quran yang nyuruh kita zikir? Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak dalil dalam Al-Quran, banyak dalil dalam hadis yang menyuruh kita zikir. Berarti hukum asalnya zikir itu ada dalilnya. Tetapi cara zikir beramai-ramai, rembak-rembak, ini yang tidak ada dalilnya. Itu disebut dengan bid'ah idhafiyah. Jadi amalan tersebut hukum asalnya ada dalilnya, tetapi pelaksanaannya yang tidak ada dalilnya. Jelas tidak? Iya. Bukan. Contoh lain jemaah sekalian. Ya, salat raghaib. Salat raghaib yang dilakukan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Ya, salat raghaib. Ya, dengan pelaksanaan tertentu, ya. Di dalamnya kita membaca surah Al-Qadar sebanyak 12 kali, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas juga. Ya, setiap rakaatnya Al-Qadar 12 kali dan seterusnya. Hukum asalnya ada tidak dalil yang menyuruh kita sholat? Banyak sekali. Aqimus shalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah. Banyak dalil dalam Al-Qur'an, banyak dalil dalam hadis yang menyuruh kita salat. Tetapi pelaksanaan salat seperti tata cara salat raghaib, yaitu setiap rakaatnya membaca surah Al-Qadar 12 kali. Ya, ada tidak dalil seperti ini? Tidak ada. Itulah yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ya, bisa antum bedakan antara bid'ah hakikiyah, bid'ah tulen dengan bid'ah idhafiyah? Kalau bid'ah tulen, hukum asalnya pun tidak ada dalil yang menunjukkannya. Nggak ada dalil sama sekali kalau bid'ah tulen ini. Apalagi tata cara pelaksanaannya. Dalil yang menyuruh kita melakukannya tidak ada. Kalau bid'ah idhafiyah, dalil yang menyuruh kita melakukannya ada, tetapi pelaksanaannya yang tidak ada. Ya, pelaksanaannya yang tidak ada. Contoh jemaah sekalian bid'ah idhafiyah. Azan, ya, azan sebelum sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Ada tidak hadis yang menyuruh kita azan? Ada. Ya. Azan sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, ada hadis yang nyuruh kita azan. Tetapi ada tidak hadis yang nyuruh kita azan sebelum sholat Id? Tidak ada. Bahkan justru hadis sahih riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Nabi melaksanakan sholat Id bila azan wala iqamah, tanpa azan, tanpa iqamah. Ada hadis yang nyuruh kita azan, tetapi waktu pelaksanaannya sebelum sholat Id tidak ada. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Baik. Dan kedua-dua bid'ah ini jemaah sekalian, baik bid'ah tulen ataupun bid'ah idhafiyah, kedua-duanya tercela. Kenapa kedua-duanya tercela? Karena kedua-duanya bagian daripada bid'ah menurut agama. Baik.